direng-reng lah, bukan diajukan ya, direncanakan di 2027-nya masih rentang tuh, misal pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, nilai tukar misalnya 16,8 sampai 17.500. Jadi yang APBN saja trennya selama ini tidak mencapai target, apalagi camp PPKF yang 2 atau 3 tahun ke depan, harusnya sampai 2030 ya, itu tantangannya. Kan turun perlahan itu. Nah, yang biru target sebenarnya sudah diturunin, tapi penurunan target tetap nggak tercapai. Sehingga 2026 ini 610 apa tercapai. Menariknya camp PPKF justru menargetkan meningkat ya, meskipun meningkat perlahan. Dan dari realisasi sementara beberapa tahun ini memang relatif sesuai, jadi tidak jauh antara asumsi dengan realisasi. Tapi ingat, pertumbuhan ekonomi tinggi itu butuh investasi. Investasi salah satu kaitannya adalah dengan suku bunga. Suku bunga perbankan, pembiayaan itu berkait dengan suku bunga acuan BI. Suku bunga acuan BI terkait dengan yield SBN. Jadi kalau yield SBN tinggi ini ya, kita tidak bisa berharap rejim kredit dan rejim pembiayaan yang rendah. Di mana keyakinan akan dapat investasi yang tumbuh pesat kalau suku bunganya segini? Kita itu ukurannya hampir mendekati berpendapatan rendah, pada status kita menengah atas. Itu contoh ya, sehingga angkanya ya nggak cukup menggambarkan. Kemiskinan ekstrim disebut ditargetkan 0. Perlu kita ketahui, menurut ukuran Bank Dunia, kemiskinan ekstrim Indonesia itu masih 5,5% loh. 5,5% itu lebih dari 10 juta orang ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti dokumen terkini yang disebut sebagai dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Singkatannya CAMP PPKF tahun 2027. Itu sebuah dokumen terkait dengan siklus penyusunan APBN ya. Satu tahap dalam penyusunan APBN sebelum menjadi rancangan. Dia dibuat oleh pemerintah, diajukan ke DPR. Diajukan ke DPR lebih untuk dibahas oleh satu komponen di DPR. Nanti disusun ulang lagi, diajukan lagi pada pertengahan Agustus, 16 atau 17 Agustus sebagai rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Dibahas lalu ditetapkan APBN. Jadi ini bisa dikatakan dasar-dasar pemikiran untuk APBN 2027 tahun depan ya. Bedanya dengan RAPBN dan APBN, dalam dokumen ini angka-angka masih bersifat rentang, dinyatakan sebagai persentase atas PDB. Tiap tahun tanggal 12 Mei biasanya, khusus tahun ini diajukan oleh pemerintah tanggal 20 Mei, biasanya tanggal 12 atau 11 ya. Menarik juga, tahun ini diajukan sendiri, diantarkan sendiri oleh Presiden Prabowo, oleh Presiden. Jadi Pak Purbaya belum pernah ya mengantarkan CAMP PPKF. Terakhir 12 Mei tahun lalu diantarkan oleh Menteri Sri Mulyani ya. Nah, sekali ini diantarkan oleh Presiden Prabowo. Nah, biasanya Sri Mulyani juga berpidato kurang lebih 10-15 menit ya, lalu dilampiri dokumen. Nah, kali ini Pak Presiden itu berpidato cukup lama ya, lebih dari 1 jam, lalu ada transkrip pidato juga yang beredar resmi, itu kurang lebih 48 halaman ya. Yang satu ini cover dari transkrip pidato Presiden, atau tepatnya ya draft pidato yang dibagikan. Yang ini adalah dokumennya 232 halaman. Ini termasuk lebih tipis dari biasanya sampai 300 halaman. Nah, sekedar informasi saya gambarkan, ini daftar isi dari dokumen tersebut. Ada 7 bab ya, dan bab seperti ini, 7 bab ini kurang lebih sama beberapa tahun terakhir. Jadi bab pendahuluan, kemudian ada dilanjutkan bab yang menggambarkan kondisi ekonomi, tantangannya, baik itu global maupun domestik. Jadi semacam dasar pemikiran kebijakan yang diambil dan angka-angka fiskal yang mau diajukan. Nah, nanti bab-bab berikutnya menyangkut prioritas-prioritas pembangunan, lalu juga kebijakan pendapatan, lalu kebijakan belanja bab berikutnya, lalu bagaimana harmonisasi pusat dan daerah bab selanjutnya lagi, bahkan diajukan juga risiko fiskal ya. Nah, sebelum risiko fiskal juga dijelaskan pagu indikatif. Jadi nanti kementerian-kementerian lembaga itu dapat berapa.
Sayangnya untuk tahun ini Kementerian Lembaga indikatifnya tidak dinyatakan sebagai angka ya. Ada tahun-tahun yang dinyatakan sebagai angka. Sekaligus juga saya komentari dari saya sudah baca dokumen ini menegaskan kembali apa yang saya selalu kritik di kanal ini, bahwa Kementerian Keuangan dalam 1-2 tahun terakhir, 1,5 tahun sejak di periode Prabowo, meskipun itu Ibu Sri Mulyani masih Menteri Keuangan, banyak angka yang tanda petik pelit disampaikan, disamarkan. Jadi untuk analis-analis seperti saya sering kekurangan data, tidak seperti isi dokumen ini di masa-masa lampau. Beberapa detail dari bab ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Kurang lebih itu, tapi biar pemirsa saya ini bisa memiliki gambarannya bahwa ini dokumen. Nanti dokumen yang lebih lengkap namanya nota keuangan, sudah setelah jadi RAPBN. Ini KEM PPKM. Terbagi dua berarti secara umum, substansi isinya, babnya 7, tapi substansi isinya yang satu kebijakan ekonomi makro, yang satu kebijakan fiskal, pokok-pokok kebijakan fiskal. Karena itu saya asesmen menjadi 2 sesi. Sesi kali ini saya akan khusus menyoroti soal KEM-nya ya, kebijakan ekonomi makronya. Nah, KEM-nya itu tercermin dari yaitu asumsi dasar ekonomi makro. Ada 7 ya asumsi dasar ekonomi makro. Di situ digambarkan masing-masingnya secara verbal, berhalaman-halaman tiap item ya. Kemudian diajukan angka ya. Sehingga kita bisa tahu 2027 ini pemerintah merencanakan asumsinya sekian gitu. Meskipun rentang ya. Nanti di RAPBN sudah menyempit atau bahkan sudah menjadi 1 angka. APBN biasanya hanya 1 angka tidak rentang. Nah, antara lain adalah tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, kemudian nilai tukar, suku bunga SBN 10 tahun, tepatnya itu yield ya, lalu harga minyak, kemudian lifting minyak bumi, produksi ya, lifting gas bumi. Masing-masing ini ada relevansinya terhadap fiskal ya, APBN. Di gambar ini hanya 2 tahun, 2026 itu berarti sudah ditetapkan APBN dan tengah berjalan. Itulah yang menjadi asumsi. Disebut asumsi, sebagiannya target. Misalnya pertumbuhan ekonomi 2026 diasumsikan 5,4, yaitu sekaligus target. Nah, ini yang mendasari angka-angka pendapatan, belanja, dan lain-lain. Begitu juga tentang inflasi 2,5 ya, plus minus 1 itu. Lalu nilai tukar rupiah diasumsikan 16.500. Terlepas sekarang sudah berapa, tapi APBN 2026 menyebutnya 16.500. Tapi kita perlu tahu inflasi dan nilai tukar ini rata-rata ya, bukan meskipun pada 1 tahun itu bisa sampai 18.000, tapi pernah 15.000 berapa, rata-ratanya berapa. Kita belum tahu 2026 ini. Sejauh ini mungkin rata-ratanya di kisaran 17.000 ya, meskipun sekarang 17.7, 17.8, tapi rata-rata masih di 17.000. Nah, lalu diajukan, direng-reng lah, bukan diajukan ya, direncanakan di 2027-nya masih rentang tuh, misal pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, nilai tukar misalnya 16,8 sampai 17.500. Itu namanya asumsi dasar ekonomi makro. Jadi dokumen KEM PPKM itu ya sepertiga isinya itu adalah membahas tentang ini. KEM PPKM mengajukan yang kerangka jangka menengahnya. Nah, 26 dan 27-nya sama dengan gambar tadi, 7 asumsi tersebut, lalu 26, 27, kolom 2, kolom 3 sama dengan gambar tadi, tapi ketambahan kolom 28 dan 29, kolom 4 dan 5, yang proyeksi tahun 28 dan 29, 2028 dan 2029. Ini juga beda dengan KEM PPKM sebelum-sebelumnya. Biasanya misalnya KEM PPKM 2026, itu berarti KEM PPKM 26, APBN 25 dulu, KEM PPKM 26, selanjutnya 3 tahun ya. Jadi ini hanya sampai 29, kalau lajimnya sampai 2030. Itu salah satu yang saya kira juga menarik perubahan. Jadi kerangkanya tidak kerangka 3 tahun ya. 3 tahun itu APBN tahun yang bersangkutan, 3 tahun ke depan. Itu selama ini yang namanya kerangka fiskal menengah itu gitu. Ini kurang setahun. Nah, mulai dulu dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi yang digambar tadi adalah kan karena berupa rentang. Nah, 27-nya kan berupa rentang. Sementara 26-nya adalah APBN 5,4, 27 sampai 29-nya itu rentang.
Nah, yang garis hitam itu batas bawah target, 5,8 minimal ditargetkan, sampai dengan 6,5. Nanti APBN bisa menetapkan 6,1 atau 6,2, itu jarang jadi 6,8, maaf, jadi 6,5. Tapi bagaimanapun itu kan tinggi di 2027. Nah, seterusnya juga tinggi, bahkan di 2029 diasumsikan sudah 8 ya batas atasnya, meskipun batas bawahnya 6. Nah, ini menurut saya agak memaksakan. Mengapa? Karena ada yang biru itu loh. Yang biru itu di RPJMN. RPJMN itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang sudah ditetapkan dengan peraturan presiden sebelumnya. Karena mau 8% kan, maka skenario ini juga harus mengarah 8%. Minimal skenario batas atas. Menyusunnya ini tidak hanya Kementerian Keuangan sebenarnya, ada Bappenas, ada BI juga ikut, sekalipun secara dokumen finishingnya oleh Kementerian Keuangannya. Nah, menarik ya, bahwa tetap aja batas bawahnya 6 ya di 2029. Tapi kita perlu tahu juga yang orange itu adalah proyeksi IMF terkini, bulan April tadi, belum lama. Nah, IMF itu melihat sampai 2029 kita masih 5,19, 5,2 lah ya. Maka batas bawah dari KMPPKF saja masih lebih ambisius dari perkiraan IMF. Bank Dunia nggak jauh-jauh dari IMF. Nah, sebenarnya IMF sudah punya proyeksi sampai 2031 loh ya. Nah, ini tantangannya. Jadi, secara sederhana asesmen saya, batas atas dari KMPPKF ini sangat ambisius. Batas bawahnya cukup berat untuk dicapai. Jangan melihat ini triwulan 1 sudah 5,6 ya. Yang 2026 ini saja 5,4 selama setahun itu sudah berat. Nah, kemudian bagaimana sih selama ini antara yang ditaruh sebagai asumsi APBN dengan realisasi setelah setahun? Nah, yang biru menggambarkan apa yang dinyatakan di APBN tahun bersangkutan, yang orange adalah realisasi pada tahun itu. Sepintas saja sudah kita lihat, yang batang orange selalu lebih rendah dari batang yang biru ya, kecuali tahun 2022, di atasnya sedikit tipis. Target 5,2 tercapai 5,3, yang lain semua di bawah. Termasuk 2025 yang baru berlalu tadi, 5,11 masih di bawah target 5,2. Jadi yang APBN saja, itu trennya selama ini tidak mencapai target. Apalagi KMPPKF yang 2 atau 3 tahun ke depan, harusnya sampai 2030 ya, itu tantangannya. Yang kedua, asumsinya inflasi. Inflasi kita juga harus fair ya. Inflasi ini salah satu yang selalu, hampir selalu, bahkan selalu lah boleh itu, kecuali 2022 ya. Ini selalu sesuai target. Targetnya 2,5% plus minus 1 ya. Berarti 1,5 sampai 3,5 itu dalam target. Ini gambarnya, ya, gambar tahunannya. Nah, jadi sesuai target. Meskipun 2026 ini kita tidak tahu, karena banyak juga yang proyeksikan di paruh kedua semester ini inflasi akan di atas 3,5%. Kita lihat. Tapi kita tetap harus muji selama ini berhasil bertahun-tahun terakhir ini. Dan wajar kalau pemerintah masih menargetkan plus minus 2,5%. Bagaimana dengan asumsi ketiga, nilai tukar rupiah? Ini saya gambarkan saja. Nilai tukar rupiah ini juga selalu lebih lemah dari asumsi APBN. Sering ya, bukan selalu. Ada juga tahun-tahun yang dia di atasnya sedikit. Lebih kuat maksudnya. Lebih kuat itu berarti di bawah sedikit ya dari asumsi. Misal tahun 2019, asumsi 15.000 ternyata rata-ratanya 14.146. Nah, 21 juga. Tapi mulai 22 ke sini dan tahun-tahun yang lampau juga selalu melampaui. Nah, tahun ini apalagi nih, 16,5 baru berjalan 4 bulan ini, kita sudah kurang lebih 17 ribuan ya. Jangan ngelihat terakhir 17,8 ya, ini rata-rata maksudnya, rata-rata setahun. Si KMPPKF menganggap 2027-2029 16,8 sampai 17,5, 3 tahun berturut-turut itu. Berarti kalau titik tengahnya ya 17.100. Berarti harus lebih kuat dari sekarang kan, dari yang kita hadapi sekarang ini. Bisa dikatakan berat ya. Ya mungkin boleh juga dengan kata-kata ya asumsi ini kelihatannya harus dipikirin ketika menetapkan nanti RAPBN dan APBN. Saya gambarkan juga kalau ini tidak rata-rata ya, tapi kurs di akhir tahun. Kecuali April, 30 April, sudah 17,378. Saya taping ini di akhir Mei, itu belum sempat saya ganti, tadi sudah 17,8 ya. Cadangan devisa yang biru itu ya. Jadi maksudnya cadangan devisa meningkat pun rupiah melemah meskipun pelan. Kecuali pada saat cadangan devisa meningkat pesat ya, 2010-2011 kurs rupiah menguat. Jadi kalau naiknya tipis cadangan devisa selama setahun, kurs masih melemah kecuali naiknya signifikan. Nah, sampai 4 bulan ini
cadangan devisanya turun ya, kita tidak tahu 2026. Sehingga tadi kembali target 16,8 sampai 17,5 untuk 3 tahun ke depan, itu adalah pekerjaan berat buat pemerintah. Bagaimana dengan asumsi tentang harga minyak? Nah, harga minyak ini karena tidak bisa dikontrol pemerintah ya, kita tuh given, kita pelaku yang relatif. Meskipun harga minyak mentah Indonesia ya, kan jenis minyak banyak, tetap saja penentunya harga global. Ini kadang asumsinya kerendahan, kadang asumsinya ketinggian, wajar lah. Karena itu ketika pemerintah menaruh di 2006 ini 70, sampai sejauh ini rata-ratanya sudah 80-an mungkin. Karena di awal tahun itu masih 65 ya, kurang dari 70. Tapi setelah Maret, April, Mei ini di atas kita tidak tahu. Tapi kemungkinan dari berbagai proyeksi, kalau rata-rata 2026 bisa jadi di kisaran 90 ya, 85 sampai 90. Nah tadi pemerintah masih optimis 27, 70 sampai 95, bahkan 28, 70 sampai 90. Saya tidak mempersoalkan ini. Yang penting mitigasi risikonya. Kalau ternyata harga minyak lebih tinggi dari asumsi, itu kan ada dampak tuh terhadap pendapatan memang ada, tapi belanja lebih terdampak. Kemudian ketika dia lebih rendah juga begitu. Yang penting mitigasinya harus tersedia. Ini yang kita agak khawatir. Mitigasi itu terkait dengan pencadangan, terkait dengan kelonggaran fiskal yang masih dialokasikan jika terjadi lompatan harga minyak. Misalnya itu saja persoalannya. Lalu bagaimana dengan lifting minyak? Ini lifting ini produksi minyak ya. Itu cenderungnya turun meskipun perlahan. Yang orange ya realisasi. Kan turun perlahan itu. Nah, yang biru target sebenarnya sudah diturunin, tapi penurunan target tetap nggak tercapai. Sehingga 2026 ini 610 apa tercapai? 610 ribu barel per hari. Menariknya, Kem PPKF justru menargetkan meningkat ya, meskipun meningkat perlahan. Apakah didasari oleh investasi-investasi baru di sektor hulu minyak, atau ada sumur-sumur temuan baru, kita tidak tahu. Tapi berkali-kali saya mempelajari Kem PPKF itu nyaris terlalu optimis dalam hal lifting minyak ya, sehingga tidak tercapai. Nah, bagaimana dengan lifting gas? Nah, ini malah menarik lagi. Sekalipun dia tidak menurun lagi seperti minyak, relatif 22 sampai bahkan 21 sampai dengan 25 ini ya stuck lah ya. Nah, bahkan sempat naik 1.000 barel setara minyak ya per hari. Jadi setara minyak itu juta barel. Itu masih masuk itu. Tetapi stuck kan ya, sehingga 2026 ini diturunkan targetnya. Nah menariknya Kem PPKF tadi bahkan naruh batas atas sampai 1.300 ya di 2029. Apa atas dasar temuan-temuan gas yang baru? Bisa jadi juga karena ada beberapa kesepakatan yang mulai dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan gas ya. Tapi penting sekali ya, lifting minyak dan lifting gas ini sangat mempengaruhi angka-angka di APBN kan, nanti kaitannya dengan pendapatan ya, maupun belanja. Lalu yang tadi belum dibahas pada di tengah adalah yield SBN. Nah, yield SBN 10 tahun ini baru jadi asumsi mulai 2021. Sebelumnya dipakai SBN 3 bulan. SPN berarti kalau 3 bulan itu ya. Sehingga saya belum sempat, tidak cukup untuk memperlihatkan APBN-nya berapa, realisasinya berapa. Ini saya ambil dari trading economic, itu gambar fluktuasi yield 10 tahun. Nah, si Kem PPKF ini sebetulnya naruh cukup tinggi nih sekarang, 6,5 sampai 7,3 di 2027. Memang turun 28, 29 menjadi 5,9, 6,9, tapi berarti di atas 6 semua ya, bahkan hampir 7 tuh kalau di 27. Dan dari realisasi sementara beberapa tahun ini memang relatif sesuai, jadi tidak jauh antara asumsi dengan realisasi. Tapi ingat, tadi di atas kita sebut-sebut pengen pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, dan pertumbuhan ekonomi tinggi itu butuh investasi. Investasi salah satu kaitannya adalah dengan suku bunga. Suku bunga perbankan, pembiayaan, dan sebagainya itu terkait dengan suku bunga acuan BI. Suku bunga acuan BI terkait dengan yield SBN. Jadi kalau yield SBN tinggi ini ya, kita tidak bisa berharap rejim kredit dan rejim pembiayaan yang rendah. Di mana keyakinan akan dapat investasi yang tumbuh pesat kalau suku bunganya segini? Ini mungkin realistis justru. Yang nggak realistis adalah pertumbuhan ekonominya. Misal begitu, asesmen saya begitu kurang lebih. Kemudian di Kem itu ada juga beberapa sasaran pembangunan. Misalnya tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio Gini, dan seterusnya ya. Ini cukup realistis. Saya sudah lihat tadi sampai 29 cukup realistis. Tetapi
angka-angka ini juga sudah mulai dipertanyakan relevansinya dengan fakta di lapangan. Misalnya tingkat kemiskinan ekstrim dan tingkat kemiskinan ya rendah, tapi kritiknya adalah ukuran kemiskinan BPS itu terlampau rendah. Kalau mengikuti ukuran Bank Dunia misalnya kan terbagi 3 tuh untuk negara berpendapatan rendah, berpendapatan menengah bawah, dan menengah atas. Kita itu ukurannya hampir mendekati berpendapatan rendah, pada status kita menengah atas, itu contoh ya, sehingga angkanya ya nggak cukup menggambarkan. Nah, misal kemiskinan ekstrim disebut ditargetkan 0. Perlu kita ketahui menurut ukuran Bank Dunia kemiskinan ekstrim Indonesia itu masih 5,5% loh. 5,5% itu lebih dari 10 juta orang ya. 5,5% itu di kisaran 18-19 juta orang. Jauh banget kan? Begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Kita mau ukuran apa ya? Kalau ukuran negara berpendapatan menengah bawah saja di tahun 2024 kita masih hampir 20% ya. Padahal yang dipakai data oleh Bank Dunia itu BPS, cuma garisnya dinaikin. Ini contoh. Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka. Ini mulai tidak begitu menggambarkan di Indonesia akibat banyaknya pekerjaan informal. Jadi orang bekerja kalau disurvei oleh BPS, tetapi asal bekerja. Karena kalau mereka yang bekerja, mereka terlalu miskin untuk tidak bekerja, bisa mati ya. Artinya tingkat pengangguran terbuka itu tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Yang lebih mencerminkan adalah tingkat pekerja informal, kemudian upah. Upah tidak hanya upah buruh ya, tapi upah pekerja, termasuk usaha mikro kecil, dan seterusnya. Rasio Gini juga tidak lagi begitu menggambarkan tingkat ketimpangan sepenuhnya. Maka saya tutup, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF tahun 2027 ini merupakan dokumen resmi setebal 232 halaman ya, diantarkan oleh Presiden. Bisa dikatakan terdiri dari 2 kelompok besar ya di dalamnya. KEM itu menjelaskan dasar pemikiran tentang asumsi makroekonomi serta proyeksinya sampai dengan tahun 2029. Harusnya kalau menurut tradisi harusnya sampai 2030. Pertumbuhan ekonomi tampak terlalu ambisius, dipaksakan menurut saya, tidak ditopang oleh asumsi-asumsi lain dan bahkan nanti di postur fiskal ya di sesi kedua. Nah, jadi antara lain misalnya asumsi atau target pertumbuhan itu tidak didukung oleh yield SBN dan nilai tukar rupiah. Yield SBN-nya tinggi, ya bagaimana? Dan mungkin yield SBN-nya yang realistis justru bukan pertumbuhan ekonominya. Kalau itu SBN setinggi di atas 6%, bahkan 7% itu berapa untuk investasi biayanya, biaya bunga ya. Kalau biaya bunganya setinggi itu ya investasinya sulit untuk kencang ya. Begitu juga lifting minyak dan terutama gas bumi itu ya realistis tapi tetap sulit dicapai. Padahal itu kaitannya terutama dengan penerimaan negara. Nah, asumsi harga minyak itu tidak bisa disalahkan KEM atau RAPBN ya, karena itu memang fluktuasi global, tapi itu harus disiapkan mitigasinya, karena kan kalau ternyata melampaui asumsi itu dampaknya besar terhadap APBN. Begitu juga dengan tadi sasaran pembangunan nasional jadi seperti basa-basi ya, dan kelihatannya pemerintah harus menggarisbawahi sub dari sasaran itu yang lebih berkaitan dengan kehidupan rakyat banyak. Jadi fenomena PHK, fenomena orang bekerja non formal, asal bekerja dengan pendapatan yang sangat rendah itu sudah dilakukan. Daya beli menurun itu secara umum, begitu juga perkembangan pemakaian pinjol itu menunjukkan bahwa sasaran pembangunan nasional mesti direvisi atau sekurang-kurangnya di bagian detail-detailnya harus disasar oleh kebijakan ekonomi makro secara lebih targeted ya, lebih tertuju pada itu. Mudah-mudahan assessment saya ini menambah informasi pemirsa terhadap dokumen KEM PPKF.